pesona dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Haleluya. Woo! Perbuatanku, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Come on church, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersyukur di dalam-Mu, Yesus. Kau jaga mari kita sama-sama katakan, sungguh Kau mempesona. Segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Mari kita sama-sama katakan, bagi Tuhan kita, serahkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau Allah yang kami setia. Haleluya. Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap,
jangan takut, Kau beriku kemenangan. Engkaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, di sisi-Mu Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Engkaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang
sama-sama angkat tanganmu, katakan, Engkaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu Tuhan, buat pemeliharaanmu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau baik, Engkau setia dalam kehidupan kami Tuhan. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah gelap, Engkau tetap beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan pesan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan kami Tuhan. Bila kami Tuhan Yesus mendengarkannya Tuhan, dengan kerendahan hati kami Tuhan, sehingga apa yang kami dengar Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan, satu dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau urapi Tuhan pelayanan firman-Mu ini Tuhan, dari tempat Allah Maha Tinggi Tuhan, sehingga dapat berkata-kata satu dengan kehendak-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, saya ucapkan selamat kembali kita bisa bersama-sama beribadah online pada saat ini. Saya berdoa di masa-masa yang sulit ini, kita bisa diberikan kekuatan, kita bisa tetap sehat, dan kita terus dapat memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Saudara yang terkasih, pada saat ini saya akan membawakan firman Tuhan mengenai pengampunan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam surat Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Saya bacakan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara yang terkasih, mengampuni adalah perintah Tuhan. Mengampuni juga adalah sebuah korban yang patut kita persembahkan di dalam kehidupan kita. Karena mengampuni merupakan sebuah perintah, maka suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, siap atau tidak siap, kita harus mau menjalankan perintah tersebut. Kenapa? Kalau kita tidak menjalankan perintah, kita lalai untuk melakukan pengampunan dalam kehidupan kita, maka kita berbuat dosa. Saudara-saudara, begitu pula karena mengampuni itu adalah sebuah pengorbanan, maka pengampunan merupakan sesuatu yang sangat membuat hati kita sakit, membuat kehidupan kita merasa ada sesuatu yang tidak nyaman. Dan saudara-saudara, apabila kita melakukan pengampunan, kita mau mengampuni, maka akan ada upah yang besar yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih, ada berbagai macam definisi pengampunan di dalam Alkitab yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pengampunan di dalam Alkitab bahasa aslinya ditulis sebagai karisomai.
Apa yang dimaksud dengan karisomai? Karisomai artinya membebaskan atau tidak menuntut balasan. Jadi ketika kita mengampuni, itu berarti kita sementara membebaskan seseorang dan tidak menuntut pembalasan dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian yang kedua, saudara, pengampunan disebut sebagai apiemi. Apiemi. Apa yang dimaksud dengan apiemi? Apiemi adalah melepaskan atau membuang. Dan ini berarti ketika kita mengampuni kesalahan orang lain, ketika kita mengampuni perbuatan orang-orang lain di dalam kehidupan ini, saudara, itu berarti kita sementara membuang, melepaskan sesuatu yang tidak baik dari dalam kehidupan kita. Kita anggap bahwa kesalahan orang lain merupakan hal yang tidak berguna, yang tidak harus ada dalam kehidupan kita. Kita menganggap bahwa kesalahan orang lain, perbuatan-perbuatan orang lain yang mungkin menyakiti kita bukan merupakan sesuatu yang penting, tapi ibarat sebuah sampah yang tidak boleh ada di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, kesalahan orang yang masih kita simpan secara tidak kita sadari itu akan membuat kita menjadi terbeban. Kesalahan orang lain yang kita simpan akan membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih berat lagi, saudara. Tapi sebaliknya, jika kita mengampuni, itu berarti kita sementara mengurangi beban hidup yang ada di dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan melihat ada 3 hal yang akan kita terima. Ada 3 hal yang akan kita peroleh. Ada 3 hal yang akan kita dapatkan apabila kita mengampuni. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak kepada saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak kepada siapapun yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini untuk belajar mengampuni supaya kita bisa menerima ketiga hal yang akan saya sebutkan nanti. Yang pertama, saudara, ketika kita mengampuni, kita akan menerima berkat kesehatan. Ketika kita mau mengampuni, kita akan menerima yang namanya berkat kesehatan. Mari kita lihat satu ayat di dalam surat Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Surat Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16, saya bacakan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara-saudara yang terkasih, syarat untuk menerima pengampunan adalah pengakuan. Firman Tuhan mengatakan kalau kita mengaku atas segala dosa-dosa kita, atas segala pelanggaran kita, maka semua dosa kita, semua kesalahan kita akan diampuni oleh Tuhan. Mari buka 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Saya bacakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah firman Tuhan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, saudara. Kita mau belajar untuk mengampuni. Kita mau belajar untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain yang ada terjadi dalam kehidupan kita. Bagi mereka yang mau mengampuni dan bagi mereka yang diampuni, sama-sama memperoleh berkat. Namun syaratnya, kita harus belajar untuk mengakui segala kesalahan kita terlebih dahulu. Belajar mengakui perbuatan-perbuatan yang tidak benar kita terlebih dahulu sebelum kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Mari, saudara-saudara sekalian, belajarlah untuk tidak mengeraskan hati kita. Belajarlah untuk tidak menyembunyikan apa yang sudah kita lakukan, kesalahan yang sudah kita lakukan, supaya kita diampuni oleh Tuhan. Dalam sebuah artikel, saudara-saudara yang terkasih, di surat kabar Amerika New York Times, disebutkan bahwa orang yang mengampuni akan mengurangi dirinya dari terkena resiko penyakit stroke. Orang yang mengampuni akan mengurangi dirinya terkena resiko penyakit jantung, saudara. Ada 2 penyakit yang cukup berbahaya di dalam kehidupan manusia, jantung dan stroke. Dan ini bisa diminimalisir ketika kita mau mengampuni.
Hari ini, kalau saudara ingin meminimalisir penyakit stroke dan penyakit jantung di dalam kehidupanmu, mari kita belajar untuk mengampuni sesama kita. Kita belajar untuk mengampuni keluarga kita. Kita belajar untuk mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Saya percaya berkat kesehatan akan diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Kemudian kita akan lihat yang kedua, apa yang akan kita terima bila kita mengampuni. Apa yang akan kita dapatkan bila kita mengampuni. Ketika kita mengampuni, kita akan menerima berkat pengampunan. Ketika kita mengampuni, kita akan menerima berkat pengampunan. Kalau saudara mengampuni, maka saudara juga akan diampuni. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-25. Saya bacakan saudara. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ayat yang kita baca jelas mengatakan bahwa jika kita ingin diampuni, maka kita harus belajar untuk mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain, supaya kesalahan kita juga dapat diampuni oleh Bapa kita di sorga. Saudara, ada saudara yang terkasih, salah satu hal yang membuat dosa kita tidak bisa diampuni adalah ketika kita tidak mau mengampuni. Seringkali kita bertanya-tanya, dosa apa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan? Ada yang mengatakan dosa menghujat Roh Kudus. Saya katakan itu benar, saudara. Saya ingin tambahkan satu lagi. Ada satu dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang tidak mau mengampuni. Kalau kita tidak mau mengampuni sesama kita, kalau kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kalau kita tidak mau mengampuni orang yang sudah menyinggung perasaan kita, orang yang sudah membuat kita babak belur, maka kita juga tidak layak menerima pengampunan dari Tuhan. Semua kita adalah orang yang berdosa. Semua kita telah melakukan kesalahan. Tidak ada yang benar di dunia ini, saudara. Oleh sebab itu kita perlu pengampunan. Kita perlu pengampunan dari Tuhan. Dan kalau itu yang menjadi kerinduan kita, kalau itu yang menjadi keinginan kita supaya dosa-dosa kita, supaya kesalahan-kesalahan kita juga diampuni oleh Tuhan, mari belajar untuk mengampuni. Belajar untuk mengampuni. Saya yakin dan percaya pengampunan akan kita terima bila kita mau mengampuni. Tidak mau mengampuni sama dengan kita membatasi kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak mau mengampuni sama dengan kita membatasi kuasa pengampunan Tuhan turun di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita dapatkan, apa yang kita terima bila kita mengampuni. Apa yang akan kita peroleh bila kita mengampuni? Saudara-saudara yang terkasih, yang ketiga, korban yang kita persembahkan kepada Tuhan akan diterima. Setiap korban persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan akan diterima. Seringkali kita berkata di dalam hati kita, saya sudah berikan persembahan, saya sudah kembalikan perpuluhan, saya sudah sumbang A, sumbang B, sumbang C, tapi kenapa saya belum merasa diberkati Tuhan? Jawabannya mungkin ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan saudara. Jawabannya mungkin saudara belum mengampuni sesamamu. Mungkin masih ada orang-orang yang belum sempat saudara ampuni. Dan itu adalah penghambat saudara mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Itu merupakan penghambat saudara mendapatkan jawaban doa dari Tuhan. Belajarlah untuk mau mengampuni supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Mari kita buka satu ayat di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat 23 sampai ayat yang ke-24 sebagai ayat terakhir kita pada hari ini. Injil Matius pasal yang kelima, ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Saya bacakan. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya kira ayat yang kita baca ini cukup jelas, cukup tegas,
menyatakan kepada kita, sebelum kita memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan, baiklah kita berdamai terlebih dahulu kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang mungkin telah melakukan kesalahan, telah melakukan yang tidak baik di dalam kehidupan kita, saudara. Lakukan itu supaya apa? Supaya persembahan kita diterima oleh Tuhan. Saya percaya, saya yakin setiap kita tentunya rindu supaya hidup kita diberkati Tuhan. Tentunya kita rindu setiap korban kita diterima oleh Tuhan, saudara. Dan saudara-saudara yang terkasih, dan jalan untuk memperoleh berkat, salah satunya adalah dengan cara memberikan korban persembahan, dengan memberikan korban-korban di dalam kehidupan ini, saudara. Saudara-saudara, mengapa banyak orang Kristen terlihat rajin memberikan korban persembahan, tapi hidupnya begitu-begitu saja? Mengapa banyak orang Kristen rajin memberikan korban persembahan, tapi kita lihat perekonomiannya tidak mengalami perubahan? Hal ini mungkin karena ketika mereka memberikan korban persembahan, mereka belum sempat mengampuni kesalahan orang lain. Hal ini mungkin ketika mereka memberikan korban persembahan, mereka masih menyimpan kepahitan, mereka masih menyimpan kesalahan. Dengar baik-baik, saudara, kepahitan saudara, kesalahan orang lain yang masih tersimpan di dalam kehidupanmu, dendam yang engkau masih simpan adalah penghambat Tuhan memberkati engkau. Penghambat berkat-berkat Tuhan turun di dalam kehidupanmu. Menghambat setiap korban persembahan yang engkau naikkan kepada Tuhan. Setelah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak sidang jemaat semua, saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, untuk mengampuni sesamamu. Untuk memaafkan, melepaskan, melupakan apa yang mereka telah lakukan di dalam kehidupan ini. Ganti dengan kasih. Apa yang mereka perlakukan kepada kita, mungkin hal-hal yang tidak baik, kita balas dengan kasih. Kita balas dengan pengampunan. Saya yakin dan percaya, berkat Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan sampai di sini, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini, Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar setiap apa yang menjadi keluh kesah kami. Kiranya Tuhan melihat apa yang menjadi setiap persoalan, setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami adalah orang-orang yang tidak berdaya. Kami adalah pribadi-pribadi yang lemah. Kami perlu kuasa Tuhan. Dan ajar kami, Tuhan, untuk senantiasa dekat kepadamu, untuk senantiasa melakukan firman-Mu, untuk mau mengampuni sesama kami. Biarkanlah kami menjadi pribadi-pribadi yang suka mengasihi lewat cara mengampuni, Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi pribadi yang senantiasa menyimpan dendam, menyimpan kejengkelan, menyimpan kemarahan di dalam hidup ini. Ajar kami untuk membuang itu semua, meninggalkan itu semua, Tuhan. Karena itu kami anggap sebagai sebuah sampah di dalam kehidupan ini. Tuhan, kiranya meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga berkat-berkat-Mu dapat Engkau curahkan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa dalam sorga. Berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Berkati kami semua yang ikut beribadah online pada saat ini, Tuhan. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Yang dalam keadaan kekurangan, kiranya Tuhan berikan kecukupan, bahkan kelimpahan di dalam kehidupan ini. Kami yakin dan percaya, Tuhan, berkat-berkat yang terbaik akan Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Berkati usaha pekerjaan kami, berkati rumah tangga kami, berkati kesehatan kami, Tuhan. Berkati setiap rencana-rencana kami ke depan. Kami tahu Engkau, Tuhan, tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa buat bangsa, negara, pemerintah kami. Kami berdoa buat kota kami tercinta, Tuhan. Jauhkan kami dari berbagai macam mara bahaya. Jauhkan kami dari berbagai macam virus yang mematikan, Tuhan. Kami percaya bersama dengan Engkau, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan akan terus terjadi dalam kehidupan ini. Berkati hikmat, akal budi kepada pemerintah kami, Tuhan, sehingga bangsa kami dapat cepat terlepas dari pandemi virus COVID-19. Kami yakin, Tuhan, bersama dengan Tuhan kami sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa dalam sorga. Inilah doa kami, dengar dan kabulkanlah. Yang kami alaskan hanya dalam satu nama,
yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, terimalah berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan berkata, amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.